Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Syafrullah. NIM saya 18 10 10 66, kelas S1 Tektel 06B, dan cita-cita saya yaitu menjadi seorang Menteri Kominfo atau engineer atau seorang dosen. Berikut akan saya presentasikan untuk post-test saya yaitu modul 4 Stream dan Files. Ya, kita masuk ke teori dulu ya. Ya, jadi modul 4 Streams and Files. Ya, stream adalah nama umum yang diberikan untuk menyebutkan suatu proses aliran data. Contohnya itu seperti C-in, lalu C-out, dan keuntungannya apa sih dari penggunaan stream and files ini kan? Yang pertama, mampu menyederhanakan penulisan program karena tidak perlu lagi menggunakan karakter formatting seperti di bahasa C. Lalu yang kedua, dapat memberikan fungsi yang lebih pada operator dan fungsi yang sudah ada. Misalnya insertion dan extraction dapat digunakan pada objek dari kelas yang sudah kita buat. Hal ini membuat kelas yang kita buat dapat bekerja dengan cara yang sama dengan tipe web bawaan. Nah, di modul ini kan ada 6 codingan ya. Nah, untuk menjelaskan mengenai modul 4 keseluruhan, saya akan mensimulasikan ke 6 codingan tersebut. Nah, di codingan yang pertama yaitu, sebelumnya di bab ini ada 3 hal nih yang cukup vital. Yang pertama ada if stream, yaitu inputan untuk membaca data. Lalu ada off stream, berfungsi sebagai output untuk menulis data. Lalu yang ketiga ada f stream, di mana bisa berfungsi sebagai input maupun output. Nah, kita masuk ke codingan yang pertama pada modul 4. Nah, di sini ada namanya, datanya gitu ya. Data yang akan kita masukkan ke dalam stream.txt. Nah, di sini kita pakai off stream karena mau menuliskan data. Nah, di sini ada nama Bruno, NIM sekian, in semester sekian, IPK sekian, dan kampusnya di mana. Kita run saja. Ini bentar. Ini karena sudah ada datanya ya dari percobaan-percobaan sebelumnya, saya hapus dulu. Nah, ini saya run. Nah, kalau sudah seperti ini artinya data ini sudah ada di dalam file. Kita buka ya. Open. Nah, sudah sesuai nama Bruno dan informasi lainnya seperti itu. Kemudian pada percobaan kita akan masuk ke percobaan kedua, codingan kedua, yaitu membaca. Tadi kan kita menulis tuh. Nah, di sini kita akan membacanya, membaca tadi si Bruno itu. Nah, gimana sih kok bisa kita baca? Soalnya kan tadi kan kita bikin file tuh, file txt yang namanya stream.txt kan. Nah, tapi kan tadi kan off stream karena mau menulis. Nah, di sini kita menggunakan if stream, yaitu untuk membaca. Oke, langsung saja kita run ya. Sebelum nge-run ini ada string x untuk nama, string y untuk NIM, semesternya integer. Float, tadi yang float kan IPK karena 3, sekian. Kemudian char yaitu karakter. Panjang karakter di sini saya setting maksimal 20. Dan karakter untuk nyangkutin yang file yang mana sih? Karakter itu buat yang nama kampus tadi. Oke, kita run. Nah, di sini sudah sesuai nama Bruno, NIM sekian, semester sekian, IPK sekian dengan kampus sekian. Jadi kita sudah dapat 2 ya. Mengetahui 2 hal yaitu if stream kemudian off stream. Oke, lanjut ke codingan yang ketiga pada modul. Saya close lagi, saya buka codingan yang ketiga. Nah, di sini kita udah mainin open sama close. Mirip-mirip sih sama if stream dan off stream juga. Nah, di sini bentar saya hapus dulu deh. Ini kan saya udah coba-coba tadi. Ini ada, belum ada ternyata txt-nya. Oke. Di sini kita punya data Ani Supani dengan IPK 3,7. Di sini ada off stream, tandanya kita mau menulis data. Data tersebut kita beri nama file.txt. Lalu setelah datanya masuk nih, out, kita masukkan kita masukkan namanya, kita beri batas garis ini, dan lalu kita masukkan IPK-nya, kita tutup dengan out.close. Nah, lalu setelah ditutup akan ada output, nanti data ditulis ke file. Nah, setelah data ditulis ke file nanti akan tayang di terminalnya gitu ya.
kita membuka file tersebut yang tadi kita tulis. Jadi di sini ada kita menulis lalu menampilkan data yang kita tulis. Dan ini apa sih nih, getLine nama 20 terus ada garis lurus gini. Nah, itu fungsi getLine sendiri untuk mengambil data yang bersifat char. Lalu nama terus 20 itu apa sih? Nah, 20 itu batas yang tadi, jumlah karakter maksimal yaitu 20 bit begitu. Oke, kita langsung saja kita run ya. Ini namanya file.txt, nanti ada. Nah, ini Ani Supani dengan IPK 3,7. Oke, kita cek. Nah, ini udah ada file.txt-nya nih. Nah, Ani Supani IPK 3,7. Sesuai dengan ini ya. Nah, sama kan? Jadi ini kita yang membuat file.txt-nya, kemudian kita tampilkan outputnya. Seperti itu. Oke, kita masuk ke percobaan keempat. Kita close dulu. Open an existing project. Nah, di percobaan keempat kita sudah main ini nih, kita pakai class. Nah, di sini ada member kelasnya, ada yang bersifat private dan public. Yang private itu ada nama dan umur, kemudian publicnya itu get data, yaitu untuk menginputkan nama dan umur. Nah, di integer main-nya kita membuat objek P1 dari kelas data. Ini kan kelasnya data. Nah, makanya di sini ada data P1. Nah, P1 ini untuk objek dari kelas data tersebut. Kemudian P1 memanggil get data. Kenapa kita panggil get data? Iya, kan mau masukin nama dan umur gitu kan. Nah, kemudian ada offstream-nya. Berarti kita menulis. Nah, kita menulis dan file tersebut kita namakan file _2.txt. Lalu kemudian ada iOS binary. Jadi datanya akan berbentuk biner. Jadi nggak seperti si Bruno dan Ani Supani tadi. Kalau Ani Supani kan bisa kita lihat langsung tuh nama Ani. Kalau ini ntar datanya berbentuk biner. Jadi nggak ada nama sama umur, ada cuma bukan nama orang gitu, bentuknya angka-angka gitu. Nah, terus ada, nah di sini ada fungsi write ya, sama fungsinya buat nulis juga. Terus ada pointer char, terus alamat P1 dan seukuran size of P1 gitu. Nanti ada data sudah ditulis. Nah, kita run saja deh biar lebih jelas. Misalkan kita tuliskan namanya siapa. Oh iya, cek dulu deh, ada nggak ya txt-nya. Ini percobaan keempat ya. Bentar. Oh, belum ada txt-nya, oke. Nama Herman. Umur 18. Data sudah ditulis. Nah, coba kita lihat. Nah, ini file _2.txt-nya ya. Kita buka. Oh, nggak bisa. Pakai sublime deh. Nah, seperti ini binarnya. Jadi bukan berbentuk Herman usia 18, bukan. Kemudian ini kita copy ya. Nanti ini nyambung sama percobaan 5 soalnya. Paste. Kita replace. Ini kita masuk ke percobaan 5. Wah, ini sudah 8 menit. Oke. Kita close project. Tadi kan kita menulis, di sini kita membuka data tersebut. Nah, singkatnya kalau tadi kan kita ada write kan, tulis. Kalau di sini kita read, membaca. Terus ada display. Display di sini. Nah, tadi kenapa X dan Y? Karena kita udah punya datanya. Tadi si Herman dengan umur 18. Kita run. Nah, sesuai kan Herman dan usianya si Herman tersebut 18 tahun. Oke, selanjutnya kita ke codingan yang terakhir pada modul 4. Codingan ke-6. Ini bersifat multiple input. Tapi demi menghemat waktu, saya akan masukkan satu input saja karena terbatas waktunya, itu 15 menit maksimal. Nah, di sini ada kelas mahasiswa. Nah, kalau tadi kan kita kan masukin input 1, output 1. Di sini sebenarnya bisa 2, bahkan lebih gitu ya. Nah, terus ada iOS app, out, in, binary. Nah, app sendiri untuk menulis di akhir files, out untuk dibuka untuk ditulis, dan lainnya ya, sesuai dengan modul lah. Oke, langsung saja kita run.
Nah, kita tuliskan nama mahasiswanya, misalnya Ari, IPK-nya 3,9. Tuliskan data baru lagi. Nah, oke, kita inputkan satu lagi ya. Lalu Amal, IPK 3,8. Kalau sudah mau berhenti, kita klik T, tidak. Nah, ini karena saya sudah mencoba dari semalam ya, lupa saya hapus. Ada data pertama Puspa, kedua Rizky, Amal, Avo, Fani. Nah, ini yang tadi yang terbaru Ari dan Amal. Begitu. Nah, selanjutnya akan saya close ini. Dan saya akan menjelaskan program yang di luar modul yang saya gunakan untuk post-test hari ini. Post-test program. Ini dia. Jadi saya membuat program pengkategorian sebuah klinik gitu, yang mengkategorikan pasiennya berdasarkan usia. Nah, bentar, masih loading. Nah, ini sudah saya siapkan juga untuk flow chartnya ya, masih loading ya, mohon bersabar. Nah, ini sudah muncul. Nah ya, nah jadi di program saya berikut adalah library yang saya gunakan, ada 4, yaitu fstream, standardlib.h, iostream, dan string. Nah, karena ini klinik ya, saya membuat class hospital, dimana ada member class yang private dan public. Private-nya berupa ini, lalu public-nya berupa member fungsi yang berjumlah 5. Jadi ada komponen untuk pasien, admin, dan kategori. Lalu input outputnya, untuk input data pasien, outputnya ya pasiennya gitu, identitas pasien. Lalu kategorinya untuk pengkategorian usia berdasarkan usia. Getmin ini untuk mendapatkan informasi mengenai admin pada hari tersebut. Showmin-nya itu menunjukkannya gitu. Seperti itulah. Lalu integer main, di sini ada header, saya buat header di sini. Ya seperti selamat datang gitu, semoga lekas sembuh. Dan di header tersebut ada menunya 3 menu. Nah, karena ada 3 menu, saya menggunakan switch case pada program ini. Yaitu case pertama apabila memilih menu 1, case 1 ya. Case 1 apabila memilih menu 1, case 2 menu 1 yaitu mendaftar pasien baru, kita inputkan pasien baru. Lalu kedua untuk listnya. Lalu yang ketiga untuk edit informasi pasien. Ini sambil saya tampilkan ya, flowchartnya. Aduh, nge-lag ya, mohon maaf, ini keterbatasan PC. Nah, masih lag ya. Nah, ini tadi ada berikut nilai ya, sama input nama, di void input, void output, dan seterusnya. Nah, kita mulai di integer main-nya, integer main. Lalu kita mulai start. Kan karena kita dari kelas hospital, kita membuat objek dari kelas tersebut yaitu obj. Lalu objek untuk fstream-nya objb, kemudian R jawaban, dan char option. Nah, ini kita langsung ke integer main ya. Integer main mana tadi? Oh, ini dia. Langsung sambil run aja deh biar jelas, karena sudah 13 menit setengah tak terasa. Nah, ini untuk daftar pasien barunya. Oh ya, cek dulu deh, ini udah ada txt-nya. Oke, kita kosongkan lagi. Nah, delete. Nah, ini kita run ulang. Nah, kita daftar pasien baru 1. Ini masuk case 1. Kita input nama pasien Rudi misalnya. Rudi, asal kota pasien Mataram, usianya 90-80 misalnya, berat badan 70. Nama admin saya misalnya Rizky. Jadi misalnya perawat yang bekerja pada hari itu. Tanggalnya 30 Juni 2020. Input lagi ya, Septi, pasien asal Banjarnegara, usia pasien 40, berat badan 50. Admin Rizky, tanggalnya 30 Juni 2020. Tidak. Nah, itu sudah kita selesai input 2 data pasien. Lalu kita list pasien yang terdaftar. Kita lihat listnya. Nah, ini masuk switch case yang kedua tadi di program. Nah,
Ini pasien ke-1 Rudi, pasien kedua Septi. Lalu ini ada menu ketiga yang akan kita coba, yaitu edit informasi pasien. Nah, kita edit nih. Misalnya kita mau edit pasien si Septi, pilih. Nah, pasien berapa yang akan diedit? Pasien kedua, karena kita mau edit Septi. Kita ganti namanya Rizky. Jangan Rizky, nama saya itu ya. Nah, Hadi misalnya. Hadi, asal pasiennya Banjarnegara juga. Banjarnegara, usia pasien 90, berat badan 60. Nah, itu sudah terganti. Nah, letak pointer saat itu juga tertampilkan di terminal. Lalu list pasien yang terdaftar, kita lihat. Nah, sudah terganti ya. Septi diganti dengan Hadi. Ya, mungkin itu saja presentasi dari saya. Untuk flowchartnya ini sederhana saja. Ini ada case 1. Apabila case 1 terpenuhi, kita akan menjalankan tadi nih, yang input data pasien. Ini false, ini input data pasiennya A bulat nih, A lingkaran. Nah, segini banyak. Kemudian jika false, kita akan masuk, itu maksudnya masuk switch case yang kedua. Case kedua, kita lihat list pasien, sedemikian rupa, banyak banget. Lalu apabila false, ini maksudnya kita masuk yang switch case 3, yaitu edit nama pasien, edit informasi pasien. Nah, itu. Sekian dari saya, mohon maaf apabila kelebihan waktu, karena memang sudah sangat mepet sekali. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin sebelumnya untuk memaksimalkan waktu, dan mohon maaf sekali apabila banyak kekurangan pada program saya. Memang masih banyak. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.